Kata demokrasi pertama kali muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di kota Athena, yang dipimpin oleh Cleisthenes, sebagai bapak demokrasi Athena, antara tahun 507 hingga 508 sebelum Masehi. Pada masa itu, sistem demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung, yang memiliki dua ciri utama. Pertama, pemilihan acak oleh rakyat biasa untuk menduduki jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan. Kedua, majelis legislatif yang diisi oleh semua warga Athena. Sistem demokrasi ini membiarkan semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum-hukum di kota tersebut. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung, dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boulé dan pengadilan yang ikut mengendalikan seluruh proses politik, di mana sebagian besar warga negara ikut terlibat dalam urusan publik. Sedangkan pemungutan suara kisaran pertama kali dilakukan di kota Sparta, antara 700 sebelum Masehi. Bertempat di Apella, yang merupakan majelis rakyat, penduduk Sparta boleh memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara, dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Menurut Aristoteles hal ini sebagai kekanak-kanakan, dan berbeda dengan pemakaian kotak suara batu, yang dilakukan oleh warga Athena. Alasan mengapa warga Sparta memakai cara ini, yaitu karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama. Sejarah demokrasi pertama kali diciptakan oleh bangsa Yunani kuno. Kata demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Definisi sederhananya, demokrasi merupakan sistem di mana rakyat di suatu negara harus mengambil peran aktif dalam pemerintahan, dan mengelolanya secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Gagasan tentang sistem demokrasi Yunani tentu berbeda dengan demokrasi masa kini. Karena di Athena, semua warga negara yang sudah dewasa diharuskan mengambil bagian aktif dalam pemerintahan. Jika mereka tidak memenuhi kewajibannya, maka akan didenda dan terkadang ditandai dengan cat merah. Selain itu, definisi warga negara di Athena juga berbeda dengan warga negara modern. Namun, hanya orang bebas yang dianggap sebagai warga negara di Athena. Perempuan, anak-anak dan budak tidak dianggap sebagai warga negara, sehingga tidak memiliki hak memilih. Sistem demokrasi di Athena waktu itu mengharuskan memilih 500 warga negara untuk bertugas di pemerintahan selama 1 tahun. Pada tahun itu, mereka bertanggung jawab untuk membuat undang-undang baru dan mengendalikan seluruh bagian proses politik. Ketika undang-undang baru diusulkan, semua warga Athena memiliki kesempatan untuk memberikan suara mengenai undang-undang tersebut. Agar bisa memilih, maka warga harus menghadiri pertemuan pada hari pemungutan suara berlangsung. Bentuk pemerintahan inilah yang disebut demokrasi langsung. Sistem ini terdiri dari 3 lembaga terpisah. Pertama, eklesia, yaitu badan pemerintahan berdaulat yang tugasnya menyusun undang-undang dan menentukan kebijakan luar negeri. Kedua, yaitu boulé, yang merupakan dewan perwakilan dari 10 suku Athena. Dan yang ketiga, dikasteria, yang merupakan lembaga pengadilan populer tempat di mana warga memperdebatkan kasus di hadapan sekelompok juri yang dipilih secara lotre. Meskipun demokrasi Athena hanya bertahan selama 2 abad, namun sistem pemerintahan ini menjadi kontribusi Yunani kuno yang paling bertahan lama bagi dunia modern. Demokrasi Athena secara resmi berakhir pada 322 sebelum Masehi, ketika Makedonia memberlakukan pemerintahan oligarki di Athena setelah mengalahkan kota ini dalam pertempuran. Salah satu warisan utama demokrasi Athena adalah pengaruhnya terhadap Republik Romawi yang berlangsung hingga 27 sebelum Masehi. Republik Romawi mengambil ide demokrasi langsung dan memodifikasinya untuk menciptakan demokrasi perwakilan,
yakni bentuk pemerintahan yang menarik minat Eropa dan para penjelajah Eropa beberapa abad kemudian. Sistem pemerintahan demokrasi berangkat dari gagasan yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak ada kesewenang-wenangan terhadap warga negara. Gagasan ini yang menjadi ciri dari salah satu jenis demokrasi, yakni demokrasi konstitusional. Yang mana, macam-macam pembatasan atas kekuasaan yang dimiliki pemerintah tercantum dalam konstitusi. Ahli sejarah dari Inggris, Lord Acton, berpendapat kekuasaan pemerintah perlu dibatasi. Mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia, dan manusia itu sendiri tak luput dari kelemahan yang melekat pada dirinya. Pendapat Acton ini lantas menjadi terkenal, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula. Namun di sini filsuf Yunani Plato dan Aristoteles memiliki pandangan yang berbeda mengenai sistem ini. Di mana kedua filsuf tersebut menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan konsep yang buruk. Jika kita melihat konsep demokrasi pertama kali di kota Athena, tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan oleh mayoritas negara pada hari ini. Sistem demokrasi Athena memakai konsep demokrasi langsung di dalam majelis umum atau assembly, di mana rakyat Athena datang dan memaparkan pendapatnya di dalam forum, serta memutuskan kebijakan negara di dalam sana. Sekilas demokrasi seperti ini, semestinya dipandang sebagai keefektifan konsep demokrasi, tetapi Plato memiliki sudut pandang yang berbeda. Plato berargumentasi bahwa demokrasi memiliki nilai atau prinsip dasar yang dapat membuat Athena kalah. Salah satu nilai yang dimaksud adalah kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan ini akan menyebabkan banyaknya pandangan dan memunculkan berbagai macam karakter pengambilan keputusan. Hal ini akan berpotensi mengganggu stabilitas politik Athena. Selain itu, nilai persamaan pun dipandang negatif oleh Plato. Persamaan yang dibawa oleh demokrasi mengakibatkan kelas rakyat bawah dan atas menjadi sama. Apabila kelas rakyat bawah diberikan panggung untuk menentukan kebijakan, yang terjadi hanya akan bernafsu untuk membunuh kelas-kelas atas. Ketidaksukaan Plato dengan konsep demokrasi ini pun berangkat dari keputusan mayoritas atas hukuman mati gurunya, yakni Sokrates di majelis umum. Saat itu, Sokrates dianggap menyesatkan para pemuda berkat pemikiran-pemikiran dan metode filsafatnya. Kemudian murid Plato, yaitu Aristoteles, memiliki kesamaan pandangan dengan Plato. Aristoteles memandang demokrasi sebagai pemerintahan yang buruk, di mana dia membagi kategori-kategori pemerintahan yang dianggap baik dan buruk berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan. Menurut Aristoteles, pemerintahan yang baik ketika dipegang satu orang adalah monarki, dan bentuk buruknya adalah tirani. Pemerintahan yang baik ketika dipegang beberapa orang adalah aristokrasi, dan bentuk buruknya adalah oligarki. Lalu, pemerintahan yang baik ketika dipegang banyak orang yakni politeia, dan bentuk buruknya adalah demokrasi. Selain itu pula, banyak demagog yang mampu membeli dukungan rakyat melalui pemberian uang tunai kepada massa. Untuk ini, Aristoteles memberikan contoh Kleophon dan Kallikrates. Kleophon menjadi pemimpin demo pada dekade terakhir abad ke-5, dengan melakukan pembayaran 2 obol sehari kepada berbagai warga Athena, sehingga membeli dukungan rakyat. Kallikrates kemudian menggulingkannya dengan berkampanye, untuk menjadikannya 3 obol. Aristoteles membenci praktik membeli demo dan menasihati negara baru manapun, bahwa jika ada pendapatan, para demagog tidak boleh membiarkan cara mereka mendistribusikan surplus. Kaum miskin selalu menerima dan menginginkan lebih, karena bantuan seperti itu ibarat air yang dituangkan ke dalam tong bocor. Pandangan tersebut mirip dengan Plato, di mana Aristoteles menganggap bahwa ketika pemerintahan dijalankan dengan konsep demokrasi, maka eksistensi yang sedikit ini akan diatur oleh yang banyak.
Yang banyak di sini maksudnya adalah kelas rakyat bawah, karena pada saat itu rakyat Athena mayoritas adalah kelas bawah. Jadi, demokrasi hanya dipergunakan untuk supremasi rakyat memenuhi kepentingan rakyat bawah. Sehingga supremasi rakyat mengakibatkan demokrasi terkesan memusuhi kaum kaya dan kaum ahli. Adanya nilai kebebasan dan persamaan, membuat nilai atau value tiap orang sama. Sebagai contohnya, suara satu orang ahli politik dan pemerintahan, bernilai sama dengan suara satu orang rakyat jelata, dan suara satu orang ahli ekonomi, bernilai sama dengan suara satu orang pengemis di jalanan. Sebuah demokrasi yang ideal harus mengatur kepentingan semua orang, bukan hanya kepemimpinan. Keberhasilan suatu pemerintahan bergantung pada kualitas kepemimpinan, dan definisi mereka mengenai kepentingan bersama. Karena kepentingan bersama adalah sebuah konsep yang banyak berubah seiring berjalannya waktu. Kita sekarang mempunyai gagasan yang lebih inklusif tentang siapa yang termasuk dalam kepentingan bersama, dibandingkan orang-orang Yunani kuno. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum, kualitas hukum, kebajikan dan kelas menengah patut dipertimbangkan. Secara kritis, ada dua bagian dari pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah ketaatan nyata warga negara terhadap hukum, yang kedua adalah kebaikan hukum yang mereka patuhi. Kita harus benar-benar memperhatikan isi undang-undang yang kita patuhi. Undang-undang tersebut harus terus dievaluasi ulang, untuk memastikan bahwa tetap konsisten dengan kepentingan bersama.